Kisah Jembatan Ancol menjadi salah satu cerita atau legenda urban bagi masyarakat khususnya daerah ibu kota Jakarta. Ini sengaja aku tidak menampakkan wajahku agar ada penyegaran dalam video. Selamat datang di channel YouTube Rinto Sujarwo. Sebelum aku lanjutkan cerita, silakan kalian klik tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komen agar channel ini berkembang dengan baik. Hanya menjadi buah bibir masyarakat, kisah yang menyertai keberadaan Jembatan Ancol ini bahkan diangkat menjadi film layar lebar. Kisah Jembatan Ancol menceritakan sosok si manis yang konon gemar muncul di Jembatan Ancol. Menurut Zainuddin HM dalam buku Kisah-Kisah Edan seputar Jakarta Tempo dulu 1966, dulu konon orang melihat sosok hantu berwujud perempuan cantik mejeng di jembatan ini. Rambutnya yang panjang terurai dengan indahnya. Hantu ini kerap mendekati dan menyapa orang-orang, terutama laki-laki yang sering lewat di kawasan itu. Dia meminta bantuan sesuatu, setelah itu menghilang entah kemana. Si Manis Jembatan Ancol merupakan cerita legenda yang sudah ada sejak abad ke-19, tepatnya pada masa penjajahan Belanda di DKI Jakarta yang dulunya bernama Batavia. Jembatan Ancol sendiri sudah dibangun sejak zaman Belanda. Saat itu keadaan di sekitarnya memang sangat sepi, terlebih pada malam karena tidak ada lampu penerangan. Banyak masyarakat yang mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan ini. Populeran cerita si Manis ini membuatnya terkenal sebagai si Manis Jembatan Ancol. Namun kisah si Manis Jembatan Ancol tidak pernah semanis penamaannya. Cerita rakyat ini seperti menutupi kisah kelam di balik peristiwa yang terjadi di sekitar Jembatan Ancol pada masa itu. Kisah hilangnya nyawa perempuan yang diceritakan kini berwujud hantu untuk membalas dendam. Menurut Syahbudin dalam bukunya Legenda Si Manis Jembatan Ancol 2012, si Manis tersebut bernama Mariam. Ada versi lain yang menyebut nama aslinya adalah Siti Ariah, yang merupakan seorang kembang desa yang meninggal karena menjadi korban perbuatan asusila. Lalu jasadnya dibuang di sekitar Jembatan Ancol. Kawasan Ancol sebelum dibangunnya proyek wisata Ancol juga dikenal sebagai sarang monyet yang hidup di semak. Seringkali monyet ini muncul di jalan raya. Pada zaman dahulu, Ancol pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para pria hidung belang dan wanita tunasusila. Nama Ancol terpatri sebagai untuk tempat maksiat sudah sejak zaman dahulu. Dalam buku Saudagar Baghdad dari Betawi 2004 oleh Alwi Shahab, kisah yang populer saat itu menceritakan tentang seorang playboy kaya raya dan sejumlah warga kaya lainnya. Mereka sering bersenang-senang di kawasan Ancol ini. Mereka juga memiliki semacam rumah bordil yang dikenal dengan nama Soihan atau tempat berpesiar dengan para haram. Dikisahkan pada awal abad ke-19 sekitar tahun 1817 ada seorang gadis yatim bernama Siti Ariah yang hidup bersama ibunya Ma Emper. Keduanya hidup di suatu pavilion milik seorang juragan kaya di Batavia. Pada umur 16 tahun sang juragan pemilik rumah mulai jatuh cinta dengan Ariah. Tetapi Ariah menolak dijadikan selir lalu melarikan diri. Nah, setelah melarikan diri ini dirinya malah bertemu dengan playboy pemilik rumah bordil ini. Melihat paras cantik Ariah, ia lantas tergoda dan ingin menjadikannya sebagai koleksinya. Perempuan ini lalu kembali melarikan diri tetapi kemudian ditangkap oleh dua preman utusan rumah bordil tersebut. Ariah kemudian menemui ajal di Bendungan Dempet dekat Danau Sunter. Jenazahnya lalu dibuang sekitar 400 meter dari Jembatan Ancol. Non Ariah menjadi arwah gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya kepada ibunya. Sementara sang pemilik rumah bordil ini akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathaillah, Jakarta. Populeran kisah Jembatan Ancol yang mengandung mistis ini menjadi puncaknya pada 1980-an. Bahkan saat itu hampir tidak ada sopir kendaraan yang berani lewat. Sampai akhirnya para pengemudi yang hendak melewati jembatan ini harus memberi kode seperti membunyikan klakson atau menyalakan lampu sen. Sejak saat itu kisah si Manis Jembatan Ancol menjadi urban legend di masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komen. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.